Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 436. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sikan suara ke dalam cakram giok Qian Kun. Jangan buru-buru, kamu pergi untuk menemui Kaisar Hualing terlebih dahulu. Ikuti apa yang kamu katakan sebelumnya. Dan kemudian temukan cara untuk bisa bertemu dengan Yu Qiansu. Tetapi jangan terlalu disengaja, agar tidak dicurigai oleh orang lain. Ingat, kuncinya jangan gugup, terlihatlah lebih santai, kata Qin Chen. Oke, kata Jiong Chen. Seseorang ada di sini, jadi lain kali jangan hubungi aku. Aku akan mengambil inisiatif untuk menghubungimu jika terjadi sesuatu, kata Qin Chen sebelum akhirnya suaranya benar-benar menghilang. Sesaat kemudian beberapa penjaga datang membawa seorang wanita parubaya. Jiong Chen melihat wanita parubaya itu dan berkata, "Mo Qiuman, itu kamu." Wanita parubaya itu bernama Mo Qiuman, seorang penatua inti dari keluarga Mo. Kultivasinya berada di tahap tengah puncak Martial Emperor. Dia telah menerobos 10 tahun yang lalu. Jiong Chen, kenapa kamu ada di sini? Kata Mo Qiuman dengan dingin. Ini istana berkabut. Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Kata Jiong Chen mencibir. Kamu berani berbicara denganku seperti ini, kata Mo Qiuman dengan marah. Terjadi sedikit perdebatan antara Jiong Chen dan Mo Qiuman yang berakhir dengan pertarungan. Sebelumnya Mo Qiuman selalu meremehkan Jiong Chen. Namun dia tidak tahu Jiong Chen yang sekarang jauh lebih kuat dari yang dulu. Bahkan penatua agung keluarga Mo Duanming, hampir kalah. Sayangnya dia terlalu cepat mati yang membuatnya tidak sempat mengatakannya kepada keluarga Mo. Penatua agung keluarga Mo saja Jiong Chen tidak takut. Lalu apakah dia akan takut dengan penatua inti keluarga Mo? Namun karena ini istana berkabut, dia tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi itu saja sudah cukup untuk memblokir setiap serangan Mo Qiuman. Dan di saat yang sama melayangkan serangan balik. Mo Qiuman langsung terpental oleh serangan balik Jiong Chen. Terbang mundur ke belakang dan darah merembes dari sudut mulutnya. Mustahil, bagaimana Jiong Chen ini bisa begitu kuat? Mo Qiuman sangat marah, dia sudah menembus puncak jangka menengah Martial Emperor. Tapi sekarang dia diledakkan oleh Jiong Chen. Aku tidak percaya. Mo Qiuman meraung dengan menggelegar. Tubuhnya meledak dengan cahaya pelangi tak berujung. Yang ternyata dia membakar esensi darah. Mati untukku. Namun di saat itu dari arah lain sebuah kekuatan muncul dan menepis serangan Mo Qiuman. Cukup, ini istana berkabut. Apakah kalian berdua tidak menganggap tempat ini? Hentikan untukku. Sebuah suara terdengar, semua orang menoleh dan ternyata itu adalah Kaisar Bela Diri Hualing. Wakil penguasa istana berkabut, matanya dingin dan marah. Wakil Tuan Istana Hualing, Mo Qiuman ini seperti orang gila. Tolong selamatkan aku, kata Jiong Chen. Wakil Tuan Istana Hualing, Anda menyingkir. Aku ingin membunuh wanita jalang ini, teriak Mo Qiuman dengan marah. Mo Qiuman, kamu sangat berani. Sebuah kekuatan keluar dari Hualing dan menekan Mo Qiuman. Aku sudah katakan untuk berhenti. Mo Qiuman, apakah kamu tidak mendengarnya? Atau apakah kamu ingin memberontak? Hualing berkata dengan dingin dengan sedikit kemarahan. Wakil Tuan Istana, tolong maafkan saya, kata Mo Qiuman. Dia sadar dari kemarahannya. Sesaat berikutnya kemarahan di mata Hualing juga mereda. Lalu dia melihat Jiong Chen, lalu melihat Mo Qiuman. Tiba-tiba sedikit keraguan melintas di matanya. Karena Jiong Chen tidak terluka sedikit pun, tapi Mo Qiuman berlumuran darah. Sangat malu, seolah-olah telah dipukuli dengan kejam. Kemudian dia menemukan bahwa Jiong Chen telah menerobos tahap tengah puncak Martial Emperor.
Dia sebenarnya cukup heran karena Jeong Chen hanya dalam waktu singkat menerobos ke tahap ini, yang begitu mengejutkannya. Sesaat kemudian di bawah kepemimpinan Kaisar Hualing, mereka masuk ke istana berkabut dan berhenti di aula. Mo Qiuman kemudian mengutarakan tujuannya datang ke istana berkabut adalah untuk meminta istana berkabut bergerak atas keluarga Mo-nya yang 80% telah dihancurkan oleh Kekaisaran Xuan Yuan. Oh, jadi karena ini kamu datang. Jangan khawatir, Tuan Istana telah secara pribadi mengunjungi keluargamu Anda. Jika Kekaisaran Xuan Yuan datang, jangan khawatir, ada Tuan Istana, kata Hualing. Apa? Tuan Istana secara pribadi pergi ke rumah keluargamu saya? Gumam Mo Qiuman. Dia kehilangan suaranya. Dia nampak senang. Dia bergegas ke istana berkabut pertama kali setelah keluargamu diserang. Dan tentu saja dia tidak tahu berita itu. Terima kasih wakil Tuan Istana, kata Mo Qiuman dengan senang. Di sisi lain Jeong Chen sedikit terkejut karena tebakan Qin Chen sebelumnya benar-benar tepat. Lalu, Jeong Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Hualing. Kembali kepada wakil istana. Hong Chen ada di sini dalam perjalanan ini karena penatua keluargamu menyerang keluarga Jisayah dan membunuh keluarga Jisayah Jidauling dan banyak keluarga Jisayah yang lainnya. Karena keluarga Jisayah dan keluargamu sama-sama pejabat istana penegak hukum. Jadi saya mohon kepada istana berkabut untuk menghukum keluargamu, kata Jeong Chen. Kurang ajar, Jeong Chen. Keluarga Jimulah yang lebih dulu membunuh keluarga Moku, Mo Wuji. Beraninya kamu datang ke sini hanya untuk mengadukan hal ini, kata Mo Qiuman dengan marah. Wajah Hualing nampak jelek. Sekarang banyak masalah menimpa istana berkabut. Tapi kedua kekuatan ini masih saja memperjuangkan hal semacam itu. Cukup. Sekarang waktu yang sulit. Beri saya ketenangan pikiran. Selanjutnya saya tidak ingin mendengar lagi tentang konflik keluargamu dan keluarga Ji, kata Hualing. Baik wakil istana. Karena istana berkabut telah berbicara, keluarga Ji saya secara alami tidak berani melanggar. Jeong Chen berkata dengan hormat. Tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak tahu muridku Yukiansu ada di istana berkabut. Bagaimana kabarnya? Karena saya kebetulan di sini, saya ingin melihatnya sekalian. Oh, Yukiansu, karena kamu ingin melihatnya, ayo pergi. Yukiansu sekarang adalah talenta paling menonjol dari generasi muda istana berkabut. Itu tidak lebih buruk dari Tuan Istana Muda Murung Bingyun. Hong Chen, kamu cukup bagus bisa menemukan satu orang jenius seperti itu untuk istana berkabut kami, kata Hualing seraya tersenyum. Namun jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kemudian Hualing berkata lagi, Mo Qiuman, jika kamu sudah selesai, kamu boleh pergi. Qingya, antar Hong Chen untuk bertemu dengan Yukiansu, kata Kaisar bela diri Hualing. Kalau begitu, mohon undur diri, kata Mo Qiuman seraya berbalik dan pergi. Sedangkan Jeong Chen dia dipimpin seorang murid istana berkabut yang bernama Qingya, berjalan masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Yukiansu. Yukiansu memang jenius, tapi dia memiliki benih parasit dan akan segera dibawa pergi. Saya harap setelah Jeong Chen mengetahuinya, dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh, kata Hualing seraya menghela napas dalam, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan aula. Di bawah kepemimpinan Qingya, Jeong Chen berjalan menuju kedalaman istana berkabut. Dan setelah beberapa saat, dia sampai di kedalaman istana berkabut. Tuan Hong Chen, disinilah tempat murid inti istana berkabut tinggal. Tuan Hong Chen mohon untuk menunggu sebentar. Saya akan melaporkannya dan memberitahu Yukiansu. Qingya memberi hormat dan pergi. Ji Hong Chen mengangguk, berdiri di luar, lalu melihat sekeliling dengan penasaran. Kemudian tatapannya terpaku kepada sebuah patung batu di depannya. Patung ini adalah patung pria yang aneh dengan tinggi lebih dari 3 meter. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengan patung ini. Qin Chen di dalam cakram Gyeokyan Kun juga merasakan patung itu. Itu sebenarnya adalah iblis alien yang cukup kuat, kata Lao Yuan kepada Qin Chen. Apa? Qin Chen terkejut. Ini ternyata iblis alien yang kuat.
Dia tiba-tiba takut Ji Hongchen akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Dia diam-diam mengirim transmisi suara rahasia. Ji Hongchen, hati-hati. Ini adalah alien yang kuat dari ras iblis. Orang yang hidup, bukan patung. Mengetahui ini, Ji Hongchen terkejut dan buru-buru membungkuk kepada patung itu. Hormat senior. Patung itu tiba-tiba retak dan hidup. Gadis, penglihatan yang bagus. Hanya Martel Emperor jangka menengah, tapi bisa melihat tubuhku yang sebenarnya. Katakan, bagaimana kamu bisa melihatnya? Kata iblis itu. Senior, di tanah leluhur saya juga ada klan iblis alien sepertimu. Jadi wajar saya bisa mengetahuinya, kata Ji Hongchen. Oh, begitu. Kamu dari keluarga mana? Junior berasal dari keluarga Ji. Oh, keluarga Ji, si Tusianmo. Bagaimana kabar Yanmo sekarang? Kata iblis itu. Leluhur baik sekarang. Oh, tidak buruk. Leluhur keluarga Jimu baik, tapi Yanmo itu mungkin tidak. Saya Jengkong. Anda dari keluarga Ji. Ada urusan apa datang ke tempat murid inti istana berkabut? Tanya iblis itu. Saya ingin menemui murid saya Yukiansu. Setelah menjadi murid inti istana berkabut, saya belum lagi bertemu dengannya, kata Ji Hongchen. Keduanya saling mengobrol sebentar sebelum akhirnya iblis Jengkong itu kembali lagi berubah menjadi patung. Qin Chen menghela napas dalam-dalam. Kontrol kekuatan ras iblis dengan aturan benua Tianwu cukup mengesankan. Bahkan dia sendiri tidak menyadari sebelumnya. Jika bukan karena Lao Yuan yang berbicara, dia mungkin masih berpikir bahwa pihak lain hanyalah patung batu. Hei, Tuan Hongchen, mengapa kamu ada di sana? Saat ini King Ya telah kembali dan melihat Ji Hongchen berdiri di depan patung batu itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sampai saat ini saya tidak tahu siapa orang yang telah menempatkan patung di sini. Patung ini sangat jelek dan juga terlihat sangat menjijikan. Mendengar ini Ji Hongchen terdiam lalu melirik King Ya. Jika dia tahu bahwa patung ini adalah ahli teratas dari ras iblis alien itu, saya tidak tahu apakah dia akan mengalami serangan jantung. Tuan Hongchen, saya telah memberitahu orang dalam, silahkan untuk ikuti saya, kata King Ya. Di bawah kepemimpinan King Ya, Ji Hongchen segera berjalan ke tempat inti. Sesaat kemudian, keduanya berhenti di sebuah halaman. Tuan Hongchen, tolong tunggu di sini. Yukiansu sedang berkultivasi. Saya sudah memberitahunya, sebentar lagi dia akan segera datang. Setelah mengatakan ini, King Ya melangkah mundur dan pergi. Tidak berselang lama, seorang wanita berpakaian putih datang ke halaman. Itu adalah Yukiansu. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Kata Yukiansu. Dia sedikit heran mengapa Ji Hongchen ingin bertemu dengannya. Pergi masuk dan bicara. Setelah memasuki halaman, Ji Hongchen tidak bicara omong kosong, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa plat formasi dan meletakkannya di kekosongan. Tiba-tiba, cahaya tak terlihat menyelimuti keduanya dan mengisolasi dari mata yang mengintip. Di luar, patung batu itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan. Hei, mengapa halaman itu terisolasi? Gadis dari keluarga Ji itu memiliki kemampuan menahan yang baik. Tapi apa masalahnya? Apakah kamu takut diintip? Tidakkah kamu ingin kursi ini tahu? Kursi ini harus tahu karena Yukiansu itu masa depan ras iblisku. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyebar, berubah menjadi gelombang dan perlahan ingin menembus larangan. Di halaman saat ini, Tuan, apa yang kamu lakukan? Kata Yukiansu dengan curiga. Ji Hongchen tidak berbicara, dia hanya mengeluarkan cakram Gyo Qiankun. Melihat cakram Gyo Qiankun, mata Yukiansu melebar. Ekspresinya tiba-tiba terkejut. Ini cakram Gyo Qiankun. Tuan, kamu. Yukiansu berkata dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tuan datang ke sini kali ini secara khusus membawa seseorang untuk menemuimu, kata Ji Hongchen sambil tersenyum. Siapa ini? Yukiansu gugup. Qiansu, ini aku. Sebuah suara akrab terdengar. Kemudian sesosok tiba-tiba muncul di halaman. Wajah Yukiansu sangat terkejut. Dia menatap Qin Chen dengan kosong.
tetapi tidak berbicara. Dia hanya menatap Qingchen dengan kosong seperti orang bodoh. "Qiansu, kenapa kamu?" tanya Jiongchen. Dia heran di saat melihat Qingchen. Yu Qiansu sama sekali tidak bergerak. Yu Qiansu menatap Qingchen dengan linglung. Tiba-tiba dia mengedip-ngedipkan matanya, juga menggosok-gosok matanya. Lalu dia bergumam, "Apakah ini ilusi?" "Qiansu, ini aku. Ini benar-benar aku. Aku tidak mati. Ini bukan ilusi. Aku datang kepadamu." Qingchen melihat penampilan Yu Qiansu tiba-tiba sedikit sedih. Dia tidak tahu selama waktu ini berapa banyak derita yang telah Yu Qiansu terima. Bagaimana bisa seorang pria sejati membiarkan wanita yang dicintainya menderita? Apakah ini benar-benar bukan ilusi? Yu Qiansu berkata lagi. Tiba-tiba dia bangun dan bergegas ke pelukan Qingchen untuk memeluknya, untuk memeluk erat Qingchen dan menangis di pelukannya. "Qingchen, aku tahu kamu belum mati, dan aku tahu kamu tidak akan mati," kata Yu Qiansu dengan gembira, tetapi air mata tidak bisa berhenti jatuh dan membasahi pakaian Qingchen. "Qiansu, aku sudah kembali. Tentu saja aku tidak mati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu," kata Qingchen. "Menyelamatkanku?" Yu Qiansu terkejut. Tiba-tiba kecemasan muncul di matanya. Dia melirik Jiongchen dan tiba-tiba mengirim transmisi suara kepada Qingchen. "Saya baik-baik saja di sini. Kamu kembalilah. Saya akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Jangan sampai ditemukan oleh orang-orang istana berkabut. Dan juga keluarga Ji itu berkolusi dengan ras iblis alien. Jangan khawatir, keluarga Ji aman sekarang. Itu sudah berada di bawah perintahku." "Benarkah?" Yu Qiansu terkejut. "Ya." Qingchen mengangguk kemudian berkata, "Jangan terlalu banyak bertanya. Kita tidak punya banyak waktu. Nanti saya akan memasuki Cakram Giok Qiankun. Lalu kamu akan membawa Cakram Giok Qiankun bersamamu. Ingat, ada mata-mata di mana-mana. Jadi tetaplah waspada." Kemudian Qingchen berkata kepada Jiongchen, "Hongchen, setelah ini aku akan membuka batasan. Biarkan iblis jengkong itu memata-matai kita. Setelah kamu berbicara dengan Yu Qiansu, tinggalkan istana berkabut dan kembali ke keluarga Ji. Sedangkan aku akan mencari cara untuk membawa Qiansu pergi." Setelah mengatakan itu, Qingchen masuk ke dalam Cakram Giok Qiankun dan menghilang sepenuhnya. Yu Qiansu buru-buru mengambil Cakram Giok Qiankun dan meletakkannya di tubuhnya. "Hongchen, Qiansui, aku akan perlahan-lahan menarik batasan. Anda berpura-puralah mengobrol santai," kata Qingchen. Kemudian dia perlahan-lahan menarik batasan. Segera gelombang samar mengisi dan memata-matai Yu Qiansu dan Jiongchen. "Hei, larangannya cukup bagus, tapi sayangnya masih tidak bisa menghentikan kursi ini. Biarkan kursi ini mendengarkan apa yang mereka bicarakan." Iblis jengkong mendengarkan dengan seksama, tapi dia mendapati bahwa Jiongchen dan Yu Qiansu sedang membicarakan hal-hal sepele. Sial, apakah hal sepele seperti itu harus ditutupi dengan sangat rahasia? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.